Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa ma'anat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa raqibul majid. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladzina amanu wa 'amilus shalihati ila yaumil ma'mud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarna bit tuqa fi jami'i amwalina linakuna minal faizin fi hadhil hayatid dunya wa fil akhirah, yani bimtisali awamirihi wa jtinabi nawahihi sirra wa alaniyah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah pada siang hari ini, marilah kita sama-sama untuk mensyukuri nikmat Allah sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan sebab
sebagai wujud iman takwa kita pada Allah, laksanakan perintah-perintah. Untuk itu salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita yang luar biasa. Kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang sangat sempurna. Lalu bagaimana caranya kita untuk mensyukuri nikmat Allah? Dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allah menegaskan sesungguhnya telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu yang telah memberikan nikmat. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad ialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya bukan cuma-cuma. Tidak cuma-cuma dan tidak gratis. Semua ada konsekuensi dan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Maka dalam surat Ibrahim ayat 7 pun Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah telah memberikan maklum kepada seluruh umat manusia. Seandainya kamu benar-benar mensyukuri nikmat yang telah kuberikan kepadamu, sungguh aku akan berikan nikmatku kepadamu lebih banyak. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah, Allah berjanji akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kamu kufur, kamu tidak mau mensyukuri nikmatku kata Allah, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku amat pedih. Artinya apa? Allah memberikan nikmat kepada kita tidak cuma semuanya ada konsekuensi dan tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah. Ketika kita meninggal nanti di akhirat, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di situ ada janji dan ancaman Allah, di mana orang yang telah melaksanakan perintah Allah dan mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, neraka bagian mereka. Maka dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan pula, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in. Sebelum manusia melangkahkan kakinya di akhirat kelak menuju surga maupun menuju neraka, hatta yus'ala 'an arba'in, sehingga ditanya dulu tentang 4 perkara. Yang pertama, an umri fi ma'afnahu, tentang umur. Kita diberikan nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa dipergunakan sampai binasa? Ini yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-ilmihi ma'umila bihi, tentang ilmu kita. Kita diberikan hidayah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ilmu adalah nikmat dari Allah. Setelah kita mengerti tentang ilmu itu untuk apa dipergunakan? Yang ketiga, kata Nabi, an-malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang harta benda yang kita miliki. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah, untuk apa dipergunakan? Dari mana kau dapat dan untuk apa dipergunakan? Ini sekaligus ditanya 2 kali, dari mana engkau dapat dan untuk apa dipergunakan? Dan yang keempat, kata Nabi, wa an jasadi fi ma ablahu,
tentang jasad kita, tentang tubuh kita. Kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, badan yang kekar, tubuh yang sehat. Untuk apa semua itu dipergunakan sampai mati? Ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuh hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana caranya kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu? Mensyukuri nikmat Allah dengan cara bil qauli, dengan ucapan kita. Setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ucapkan? Selalu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Memuji kebesaran Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka dalam istilah disebutkan hamdun fi'lun yunbi'u an tawfiqil mun'im bisababi in'am. Muji syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, lalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah syukur bil qauli. Yang kedua syukur bil fi'li. Dikatakan dalam istilah syarful 'abdi jami'a ma an'ama Allah ilaihi ila ma khuliqa li ajli. Menggunakan nikmat pemberian Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaraf artinya menerapkan. Kita diberikan nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang sebagian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita tasarrufkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu hadirin, kita harus menanamkan iman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah iman kita sudah mantap, lalu kita bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman belum tentu takwa kepada Allah, tetapi orang yang takwa sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman terkadang baru merasa yakin, baru percaya, baru kita tahu kalau kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang mereka diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia belum mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara melaksanakan ibadah sholat, tapi banyak orang yang beriman belum melaksanakan ibadah sholat. Karena baru merasa percaya, belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertakwa kepada Allah, imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi sirran wa alani. Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan melaksanakan segala larangan-larangan Allah, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Itulah orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman belum tentu bertakwa kepada Allah, tapi orang yang bertakwa sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka itu marilah kita introspeksi diri, sudah sejauh manakah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat yang setiap hari kita rasakan, nikmat yang setiap hari Allah limpahkan kepada kita. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Karena dalam surat Al-Kautsar sudah dijelaskan secara gamblang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya telah kuberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu yang telah memberikan nikmat. Wanhar, dan berkurban. Kurban artinya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan upaya kita. Kita punya rezeki, kita kurbankan di jalan Allah. Kita punya waktu itu kita kurbankan untuk mencari ridha Allah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita punya tenaga kita kurbankan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka itu selalu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala,
agar keimanan dan ketakwaan kita bisa diwujudkan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍallahu 'ala arba'il khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa haddith lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا